Pemirsa, bencana pergerakan tanah yang melanda kampung Cigombong, Bandung Barat berpotensi meluas karena titik ujung tanah yang amblas berada di tepi Sungai Cidadap. Pergerakan tanah juga terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jalan Provinsi Ruas Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa Tegal amblas tidak bisa dilalui. Warga sekitar yang hendak melihat atau menengok rumahnya diminta untuk pulang kembali oleh petugas karena tanah di lokasi masih bergerak. Beberapa bangunan yang rusak tampak lebih parah, jalan yang berada di lokasi terlihat retakan yang sebelumnya tidak terlihat. Bahkan longsor sudah terjadi di pinggiran sungai. Dampak pergeseran tanah berakibat fatal jika pergerakan tanah menuju Sungai Cidadap. Tanah longsornya ke sungai pasti akan membendung Sungai Cidadap dan mengancam semua warga yang ada di bantaran sungai atau Kali Cidadap. Pergerakan tanah di Desa Cibeduk, Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat menghancurkan 10 bangunan rumah dan fasilitas umum. 44 rumah rusak akibat retakan dan 192 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pergerakan tanah di Desa Sridadi, Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengakibatkan Jalan Provinsi Ruas Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa Tegal amblas. Badan jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor dan harus bergantian. Sementara mobil harus memutar jauh. Jalur Bumi Ayu Sirampok, Bumi Jawa ini sangat vital sebagai akses transportasi warga. Kecamatan Sirampok merupakan salah satu sentra penghasil sayuran yang pendistribusiannya sangat mengandalkan keberadaan jalan tersebut. Sejumlah petugas Dinas PU Bina Warga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah kini tengah melakukan perbaikan jalan. Tidak hanya itu, pergerakan tanah juga merusak puluhan rumah di Duku Limbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut DPR RI turun tangan menyelesaikan masalah pemilu curang digelar Selasa siang. Demo diwarnai aksi bakar dan cap jempol darah di atas spanduk. Masa beraksi di depan gedung DPR RI menuntut wakil rakyat menyelesaikan masalah pemilu curang. Masa berasal dari sejumlah kelompok gerakan masyarakat dan relawan paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Masa aksi merasa proses pemilu 14 Februari 2024 lalu diwarnai banyak kecurangan, mulai dari keterlibatan ASN dalam memenangkan salah satu calon, tidak profesionalnya KPU sebagai penyelenggara, banyaknya terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara, hingga dugaan keterlibatan Presiden dalam pemilu 2024. Petisi Brawijaya ini adalah lanjutan daripada pernyataan tanggal 18 Februari. Ini berupa dukungan kita untuk mendukung DPR melakukan hak angket. Bahwa petisi Brawijaya telah melakukan koordinasi hampir ke seluruh daerah untuk melakukan cak jempol. Cak jempol ini adalah untuk berupa dukungan. Cak jempol daerah ini kita pilih adalah atas kehendak teman-teman semua, keseriusan, kegalauan mereka tunjukkan dengan mencurahkan darahnya. Demo diwarnai aksi bakar ban dan tanda tangan tuntutan serta cap jempol darah menandakan kekecewaan massa terhadap jalannya pemilu 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di tengah menguatnya wacana hak angket terkait pemilu 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di tengah menguatnya wacana hak angket terkait pemilu 2024. Meski beda fraksi, beda pula pendapat mengenai hak angket. Fraksi PDIP berharap hak angket dapat mengoptimalkan pengawasan fungsi untuk pemilu yang lebih baik. Menurut saya bahwa kali ini DPR harus bereaksi setelah kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan intelektual rektor bereaksi. Masa DPR-nya diam?
fraksi Partai Demokrat justru melihat belum ada urgensi hak angket terkait pemilu kali ini. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Kairon justru berharap dugaan kecurangan diperjelas terlebih dahulu. Hak angket itu adalah hak konstitusional DPR. Namun tentu jangan mendegradasi terhadap suara rakyat. Suara rakyat juga punya hak konstitusionalnya, hak memilih. Jangan didegradasi oleh polemik atau wacana kecurangan dan lain sebagainya. Hak angket menjadi wacana yang terus muncul setelah pemilu 14 Februari 2024 lalu. Rencana hak angket bergulir sebagai kegelisahan karena adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu. Setidaknya ada PDIP, P3, Nasdem, PKS, dan juga PKB yang punya peluang untuk mengajukan hak angket. Namun, sampai saat ini belum ada satupun yang menyampaikan usulan itu secara resmi. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Tim TPDK Ganjar Mahfud siap ajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah bukti hingga saksi terkait pelanggaran di masa pemilu juga telah dipersiapkan sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres oleh KPU RI. Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Sembari menunggu hasil resmi penghitungan Pilpres selesai pada 20 Maret nanti, TPDK telah mempersiapkan sejumlah berkas permohonan, bukti hingga saksi sejumlah pelanggaran pada masa pemilu 2024. Gugatan PHPU ini akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, tidak hanya dalam masa pemungutan suara, namun juga periode sebelum dan setelah pemungutan suara. Proses berdemokrasi terutama pada pemilu Pilpres 2024 ini berlangsung penuh dengan kami menilai bahwa ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. TPDK pun berharap MK dapat memperhatikan gugatan PHPU ini secara profesional. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.